kita laksanakan. Walaupun ada yang malas-malas, ada baru dapat karena bukanya kebanyakan, baru dapat 2 rakaat salat tarawih, nguapnya udah 20 kali. Saking lemes. Kita ikuti itu. Nah, di Syawal ini yang memiliki makna peningkatan, kita terus jaga hubungan kita dengan Allah untuk tetap mengamalkan, melaksanakan pelajaran yang diajarkan oleh Ramadan. Kalau ibarat diklat, kita ini diklat selama 1 bulan penuh. 1 bulan itu kalau sehari 24 jam berarti 720 jam kita diklat di bulan Ramadan. Dididik dan dilatih oleh Ramadan. Mestinya ketika kita ingin sukses, ingin berhasil, amalkan di 11 bulan ke depannya. Ini salah satu indikasi bahwa kita berhasil mengikuti tarbiyah yang diberikan oleh bulan suci Ramadan. Nah, setelah kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah, kita jaga juga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Maka di Syawal ini ada istilah yang namanya halal bihalal. Ini dalam rangka upaya menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Istilah halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Di negara lain nggak ada. Bahkan di Arab sendiri yang menggunakan bahasa Arab tidak ada istilah halal bihalal. Kapan mulai adanya halal bihalal? Itu ketika pencetusnya Kiai Haji Wahab Hasballah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ketika diminta oleh Presiden Insinyur Soekarno untuk mengumpulkan elemen bangsa, membicarakan bagaimana upaya meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau istilah silaturahim sudah biasa, digunakanlah istilah halalun bihalalin, halal bihalal. Nah, ternyata ulama-ulama kita mengambil dari satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Di garis bawahi kata-kata falyatahallalhu. Kata Nabi, siapa orang yang pernah berbuat zalim, berbuat aniaya, man kanat indahu majlamatun, berbuat dosa li akhihi kepada saudaranya, min irdihi karena telah merusak kehormatannya, telah membuat orang lain sakit hati, telah membuat orang lain terluka, ausyain atau yang lainnya, kita makan hartanya yang bukan hak kita dan lain sebagainya, falyatahallalhu minhul yaum, maka minta dihalalkan pada hari itu juga. Jadi kata halal bihalal diambil dari hadis ini, dari kata-kata falyatahallalhu, minta dihalalkan. Maka di Indonesia ada istilah halal bihalal. Untuk apa? Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Saya ingin mengungkapkan satu status yang pernah saya share di status WA saya. Dahsyatnya Idul Fitri, semua orang berani mengaku salah. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku dirinya paling benar. Dan hebatnya lagi, dia mau meminta maaf. Di bulan Syawal ini semua orang mengaku salah. Coba ketika kita baik itu langsung salaman ataupun via WA, maafin saya, mungkin banyak omongan saya yang kurang berkenan, atau saya pernah berbuat dosa, itu mengaku salah secara langsung ngomong, atau via WA yang terkadang dibuat dengan bahasa yang sangat puitis. Jika tangan sudah tidak bisa berjabat, mulut tak lagi bisa berucap, kaki tak bisa lagi bergerak, itu kudu dibawa ke rumah sakit orang kayak gitu tuh. Dengan berbagai macam ucapan mengakui kesalahan kita, dan tidak ada yang merasa, oh saya nggak pernah buat salah kok, nggak pernah ada yang merasa dirinya paling benar, nggak pernah merasa dirinya paling hebat dan sebagainya. Semua mengaku salah dan berani meminta maaf. Ini hebatnya Idul Fitri. Maka oleh karena itu di suasana Idul Fitri ini kita jaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dalam rangka menjaga kebersihan hati kita, karena Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang suci yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya yang paling afdol itu ketika kita halal bihalal adalah berjabat tangan, saling memaafkan.
agar tersentuh tangan kita dan tersentuh hati kita. Namun karena situasi pandemi semacam ini, kita juga harus taat kepada aturan pemerintah. Untuk apa? Saling menjaga kebaikan dan kesehatan di antara kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berjabat tangan, bahkan luar biasa dahsyatnya. Kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidak ada dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian dia saling berjabat tangan illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Dan min tamamit tahiyyah al-akhdhu bil yadi. Salah satu dari kesempurnaan bentuk penghormatan kita adalah saling berjabat tangan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim halal bihalal pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah angkat segala macam wabah dan musibah yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan itu yang namanya sineng corona, mudik walaupun kita dilarang mudik, dia mah jangan sampai dilarang. Begitu ya, biar pergi kemana ke, ya Allah yang mendatangkan, Allah yang akan mencabutnya. Mudah-mudahan di Ramadan tahun depan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana yang lebih baik dan normal lagi. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya tutup dengan satu doa yang dibuat oleh ulama. Jadi di bulan Syawal ini banyakin doa. Apa doanya? Ya mu'idal a'yad, a'id alainal a'yad birridha wal imdad wal hana wal gufran. Ini doanya. Ya mu'idal a'yad, wahai zat yang mengembalikan hari-hari raya. A'id alainal a'yad, kembalikanlah kami kepada hari raya berikutnya. Birridha, dengan mendapatkan ridho dari Allah. Wal imdad, dengan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wal hana, dalam keadaan sukacita. Wal gufron, dan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pengen disampaikan ke Ramadan tahun depan, ke hari raya tahun depan, bukan hanya sekedar berlebaran, pakai pakaian baru, bersenang-senang dan sebagainya, tapi kita minta dapat ridho dari Allah, pertolongan Allah dalam keadaan sukacita, jangan dalam keadaan sedih. Sekarang kita sedih karena kondisinya semacam ini. Ya, atau ada keluarga kita yang meninggal dunia, itu sedih. Kita pengennya dalam keadaan sukacita, dan yang terpenting mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya berbicara di depan ustadz dan ustazah semua. Saya tutup dengan satu pantun, jalan-jalan ke Setiabudi, jangan lupa beli ikan patin. Atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.